Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Warta Jemaat Minggu tanggal 11 Februari 2024. Segenap majelis GKJTU Jemaat Berdosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah pada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada hari ini. Pada hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Penakwa Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat PKJ NKB. Untuk petugas kolektan tim SPK R4, Saudara Krisno, Saudara Lia Angesti, Saudara Monika. Warta yang pertama, sesuai dengan warta minggu yang lalu dan berdasarkan salah satu program gereja di tahun 2024, akan dilaksanakan ibadah padang pada trimester ketiga atau trimester keempat di tahun 2024. Untuk pelaksanaan secara pasti akan diinfokan menyusul. Yang menyangkut hal ini, maka majelis telah menyediakan amplop tabungan ibadah padang di belakang, supaya jemaat dapat menabung terlebih dahulu, supaya saat pelaksanaan nanti diharapkan semua bisa ikut dan tidak memberatkan amplop bisa diambil di meja belakang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua, ibadah Rabu Abu di GKJTU Jemaat Berdosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 jam 5 sore tempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Langsing dan majelis jemaat. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang ketiga, ibadah PA dan Anjasana GKJTU Jemaat Berdosari akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 5 sore tempat di keluarga Bapak Nyugianto Randuares. Pemimpin ujian saya sendiri, pemimpin firman Pendeta Juliana Langsing. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Kemudian warta yang keempat, ibadah Minggu 18 Februari 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasangan Jadi. Petugas kolektan tim SPK Bapak 2, Bapak Sri Hermawan, Bapak Yohanes Suyono, Bapak Aga Winati. Song leader tim Song leader 2, Saudara Jantik, Saudara Hati, Saudara Diana Natalia. Penerima tamu 6, Ibu Indri, Ibu Kristina Tali, Bapak Maria Nolani, multimedia Saudara Heri. Ada tambahan warta, setelah ibadah selesai akan dilayani cek tensi gula darah gratis. Bagi warga yang berminat untuk cek, silahkan langsung cek di samping gereja. Adapun yang nanti akan mengecek adalah Bapak Murdewo Edi, petugasnya dan majelis. Jadi dimohon kepada warga jemaat untuk bersabar menunggu. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita saat teduh sebentar dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertata pada kerajaan surga yang mulia. Di kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti hanya tangan dan kuasa-Mu saja. Bapak, ampuni segala dosa yang kurang sempurna ini dan Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan PKJ 16 ayat 1 sampai 2. Mari kawan
kawan nyanyi gembira. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan kita mengkhususkan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. 1 Raja-Raja 2, ayatnya yang ketiga, membuka ibadah kita demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis di dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Gereja dari chapter bait 2 dan 3.
tengah samudra, dan kita dihembas oleh ombak, oleh samudra, dan seterusnya. Banyak lautan yang seram. Namun seperti lagu tadi, kita dimohon untuk berseru kepadanya, kepada Tuhan saja, untuk menolong kita. Dan di dalam perjalanan bahtera ini, marilah kita senantiasa ingat akan hukum Tuhan yang ada di dalam Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Adalah hukum kasih Allah. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Farman. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kami undang untuk kita tunduk kepala dan kita memejamkan mata kita sembari menanamkan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, bahwa kita belum sempurna dalam melakukan hukum Tuhan. Kita masih sering jauh dari perintahnya dan masih sering menyakiti sesama. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas karunia dan rahmat-Mu. Kami boleh menghirup udara di pagi ini, dan kami boleh merasakan hari Sabat-Mu ini. Tuhan, dalam kesempatan yang penuh dengan sukacita dan kesempatan yang baik ini, kami datang ke rumah-Mu untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Namun di sisi lain Tuhan, kami pun menyadari bahwa saat kami datang ke tempat ini, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan celah. Kami bukanlah makhluk yang sempurna. Di dalam 1 minggu kemarin kami beraktivitas, maupun dalam hidup kami di masa lampau, kami masih sering berbuat yang jauh dari hukum kasih-Mu. Kami masih sering jauh dari Engkau. Kami masih sering lupa untuk berdoa terhadap Engkau. Kami masih sering lupa untuk bersyukur kepada Engkau. Dan kami pun lupa untuk mengasihi sesama kami. Kami masih sering berbuat yang tidak baik bagi sanak saudara kami, keluarga kami, teman kami, rekan kami, dan sesama kami yang lain. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap Engkau di pagi hari ini untuk memohon pengampunan dosa dari-Mu. Dan kami boleh meyakini bahwa hari ini di tengah-tengah kami Engkau ada, Engkau mengetuk hati kami, dan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan suci, dan sepulangnya kami dari tempat ini, kami boleh berbagi berkat dari gereja ini kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami landaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa, Tuhan memberikan berita anugerahnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah berita anugerah Tuhan, dan kita sambut di dalam pujian Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Petunjuk hidup baru bagi kita, 1 Korintus 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian petunjuk hidup baru, dan kiranya ini tertanam dan termeteraikan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan. Masih di dalam surat yang sama, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Dari sekian banyak yang hadir yang membawa Alkitab, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, banyak sekali. Yang lain membawa HP. Yang tidak membawa Alkitab dan membawa HP hanya membawa diri. Oke, bisa ikut yang ada di samping sebelah kanan kirinya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9
karena tadi nampaknya banyak yang membawa Alkitab, kita akan membaca secara litani, secara bergantian. Saya akan mengawali dengan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara ayat yang kelima, dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. Sampun nggih? Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dia akan menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak ada kekurangan dalam suatu apapun, sementara kamu menjalankan kebenaran Tuhan kita Yesus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah saksi yang dia. Matur nuwun. Dan kita akan membaca satu lagi sebagai nats firman Tuhan, terambil di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Akan saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan merenungkannya di dalam hidup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Sehat nggih? Sehat. Sekarang trennya baru menunjukkan kalau COVID sudah lewat. Jadi kita harus senantiasa sehat, berhati-hati. Kalau di rumah pakai baygon, pakai dibersihkan. Walaupun sebetulnya nyamuk demam berdarah itu bukan tempat kotor, gitu. Kadang-kadang justru di tempat-tempat yang bersih. Jadi memang kita yang harus waspada, kita yang menjaga kesehatan, pola hidup, pola makan, supaya imunitas tubuh menjadi baik. Oke, tapi puji Tuhan hari ini yang datang 5.000 orang sehat semua. Oke, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kami atas nama majelis mengundang Bapak Ibu dan warga jemaat semua untuk bisa hadir dalam ibadah di hari Rabu besok tanggal 14 Februari 2024. Teman-teman yang TPL juga kami undang dan persilakan untuk bisa hadir di dalam ibadah Rabu. Kadang-kadang ini masih sering menjadi pertanyaan atau masih sering belum mengetahui makna sesungguhnya dari Rabu Abu. Kadang-kadang ya pokoknya tangkap matang. Tapi sebetulnya Rabu Abu ini menjadi penting karena dalam kalender liturgi gereja, Rabu Abu ini melambangkan sebagai hari pertama masa Prapaskah. Jadi selama kita menjalani rangkaian sampai dengan Jumat Agung dan nanti kemudian di Minggu Paskah, itu selalu di awal dan dibuka dengan Rabu Abu. Jadi kalau dihitung Rabu Abu menuju ke Paskah itu adalah 40 hari tanpa menghitung hari Minggu. Jadi tepat 40 hari sebelum masa Paskah. Oleh karena itu kami undang semuanya untuk hadir
disimbolkan dengan penorehan abu. Jadi nanti abu itu sebagai simbol yang ada di dahi, itu bermakna bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Itu maknanya. Sehingga diharapkan dalam rabu-rabu selama masa prapaskah sampai dengan masa sengsara Yesus, itu kita juga ikut di dalam penderitaan Allah, kita ikut di dalam introspeksi diri kepada Tuhan, apa yang kurang baik kita perbaiki dalam hidup kita. Jadi rabu-rabu ini lambang kesedihan sebetulnya, lambang memulai masa prapaskah. Oke, itu nanti di hari Rabu pada pukul 5 sore nanti akan diselenggarakan rabu-rabu. Dan harapannya baik dari sinode maupun dari GKJTU Jemaat Indosari sendiri, selama masa prapaskah tadi 40 hari kita bisa berpantang, bisa berpuasa, dan melakukan hal-hal yang lain. Kalau berpuasa belum mampu, bisa berpantang. Berpantangnya itu bebas, tapi biasanya berpantang pada hal-hal yang disuka. Kalau Bapak Ibu dan Saudara suka makan daging, berarti masa prapaskah mencoba untuk pantang daging. Kalau Bapak Ibu Saudara itu selama ini bukan merokok contohnya, berarti masa prapaskah coba untuk pantang merokok, di stop rokoknya, dan seterusnya. Kurang lebih contohnya begitu. Kalau saya itu nggak suka makan daging, jadi kalau besok itu berarti boleh makan daging. Ya itu, tapi itu contoh saja gitu. Jadi kalau bisa berpuasa boleh, kalau tidak bisa berpantang apa yang kita suka. Dan hari Minggu itu Bapak Ibu boleh untuk masa bebas. Jadi kalau berpantang atau berpuasa di hari Minggu boleh untuk memakan yang disuka maupun menghentikan apa yang tadi sudah dipantangkan. Itu hari Minggu. Karena tadi 40 hari itu tidak menghitung hari Minggu. Ngaten gitu. Itu hari Rabu Agung. Mari kita bersama-sama merayakan dan mengimani hari Rabu Agung. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Sebelum Rabu Agung atau di hari Minggu ini, itu namanya Minggu Transfigurasi. Dan ini apa boleh? Nama Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi itu di hari ini tanggal 11. Itu kaitannya masih sama juga dengan Rabu Agung sebetulnya, satu rangkaian. Karena Minggu Transfigurasi itu artinya adalah perubahan bentuk menjadi lebih mulia atau menjadi lebih spiritual. Jadi perubahan bentuknya itu dalam sisi spiritual, bukan berubah bentuk dengan potong rambut atau berubah bentuk dengan cara yang lain, melainkan transfigurasi adalah berubah secara spiritual. Itu tema di minggu ini, kalender liturgi kita. Itu sama sebetulnya seperti Musa. Kalau Musa itu juga sama, mengalami transfigurasi saat menerima dosa kita. Lalu ada contoh lagi mungkin Siddhartha Gautama, ya ini tokoh dari keyakinan yang lain, Sang Buddha. Itu juga pernah mengalami yang namanya transfigurasi. Jadi Sang Buddha itu kalau kita ikut sejarahnya kan manusia biasa, lalu mencapai level kerohanian yang tinggi, mengalami transfigurasi sehingga menjadi Sang Buddha. Nah itu transfigurasi. Lantas uniknya, kenapa Yesus juga mengalami transfigurasi? Di mana transfigurasi Yesus? Apakah Yesus kemudian berubah menjadi Tuhan dalam level tertentu? Yesus naik kadar kerohaniannya? Tentu tidak. Karena saat Yesus mengalami transfigurasi itu atau mencapai transfigurasi itu, sebetulnya itu bukanlah sebuah pencapaian, melainkan karena memang itulah diri Yesus yang sesungguhnya. Transfigurasi. Jadi kalau yang lain dari sini ke sini, dari tingkat A ke tingkat B. Kalau Yesus transfigurasinya sebetulnya tidak ada.
Tapi transfigurasi Yesus adalah Yesus itu tetap seperti itu. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Namun Yesus tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Yesus tidak pernah mengekspos kemuliaannya, tidak pernah gembor-gembor bahwa dia adalah anak Bapa. Yesus hidup, bahkan turun ke dunia seperti manusia pada umumnya, seperti manusia biasa. Namun di saat titik tertentu semua orang tahu bahwa ia adalah Allah, ia adalah Tuhan itu sendiri, ia adalah juru selamat. Itulah transfigurasi Yesus. Jadi Yesus tidak pernah berubah lantas kemudian dari ini menjadi ini, tidak. Tapi dari yang tidak pernah mengekspos diri, dari manusia yang ada di bumi, semua orang tahu bahwa ia adalah Allah. Itulah keunikan dari transfigurasi Yesus. Maka dari itu, sebagai anak-anaknya, mari kita juga bertransfigurasi menjadi lebih baik dengan firman Tuhan hari ini, yaitu dari Tuhan untuk Tuhan. Mari kita selalu mengucap syukur. Jadi transfigurasi kita di hari ini mencoba belajar kita untuk mengucap syukur pada Allah. Ada sebuah cerita seperti ini. Mungkin ceritanya sudah familiar, sudah sering didengar. Ada cerita tentang seorang manusia, anggap saja seorang bapak-bapak begitu, atau apapun imajinasi bapak ibu monggo. Ada satu orang ini sedang antre di pom bensin. Pom bensin itu kan rame gitu, jadi masih antre. Saat dia antre dengan sepeda motornya, dia kemudian melihat di sisi pom bensin yang ada di kanan atau di sebelahnya ada yang memakai kendaraan roda 4 atau mengenakan mobil. Lantas dia berpikir dalam hati, enak sekali di musim hujan seperti ini. Kalau ada mobil tidak kehujanan, kalau pas panas tidak kepanasan. Dia seperti itu sambil menunggu antrean bensinnya tadi. Tapi kemudian dia berjalan sambil menunggu antrean tadi. Ternyata di ujung pojok pom bensin sudah selesai mengisi, itu dia melihat lagi fenomena yang lain. Ternyata orang ini melihat ada ibu-ibu yang sudah setengah baya dengan anaknya sedang menuntun motor. Motornya dituntun sampai ke pojok pom bensin dulu, sampai di ujung dekat pengisian angin itu. Lalu di situ dia melihat anaknya juga, anak dari ibu ini membawa jok motor. Jadi joknya ini copotan, bawa jok motor, terus di ujung dipasang dulu, dikotak dulu pakai tangan sampai kepasang joknya, di starter tidak langsung dulu. Baru kemudian selang beberapa waktu motornya hidup dan pergi. Tapi itu menjadi mencengangkan untuk orang tadi. Ada dua fenomena. Dia melihat yang memakai mobil, tapi ternyata dia juga melihat ada pemandangan yang lain, orang yang tidak seberuntung dirinya. Lalu dia berpikir, puji Tuhan, ternyata motorku masih baik. Motorku joke orang lucuan. Motorku isa-isa di starter, isa genah, isa apik. Ijen iso dienggo nyambut gawe. Dan akhirnya dia introspeksi dirinya, dia kemudian merasa bahwa betul juga. Ternyata banyak hal yang masih bisa untuk disyukuri. Karena pada akhirnya ia merasa terketuk hatinya oleh Tuhan, tertegur oleh Tuhan, karena sebetulnya seperti firman Tuhan tadi, bahwa semua yang ada pada kita sekarang itu bukanlah karena usaha kita, tetapi karena anugerah Allah. Firman Tuhan tadi seperti itu di dalam Efesus maupun dalam petunjuk hidup baru, bahwa semuanya itu bukanlah usaha kita, bukanlah
apa yang menjadi pekerjaan kita, melainkan itu pemberian Allah dan anugerah dari Allah. Sama seperti mungkin kalau kita melihat, apalagi sekarang di era-era politik, banyak mungkin pejabat, tidak semua tapi kita sering melihat tertangkap korupsi. Kadang nggak dipikir-pikir itu pun sugih ngoten kok tesih korupsi. Bahkan mungkin gajinya pejabat 1 bulan belum tentu kita 1 tahun. Tapi kok rasa-rasanya kita kalau lihat itu kadang masih mengejar apa sebetulnya. Tapi mungkin disitulah kita juga belajar. Mungkin dia menuruti gaya hidup, menuruti biaya politik, menuruti harus berpenampilan di mana ada jam tangan yang murah, harus pakai jam yang mahal. Kalau pejabat mobilnya harus mewah, tidak mau naik mobil yang biasa, sehingga muncullah perilaku korupsi. Itu sama seperti kisah orang tadi, melihat, tapi melihat yang di atas, tidak melihat yang di bawah. Nah inilah pembelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin selama ini kita masih sering melihatnya ke atas, padahal yang di bawah itu masih sangat banyak. Kita bisa belajar dari pepatah Jawa. Kadang nek ndangare kejuren niku nek enten bolongan ora ketok. Akhirnya kita kejeblong dalam lubang itu. Karena kita terlalu melihat ke atas, tapi lupa untuk melihat ke bawah. Artinya apa? Kita terkadang lupa untuk bersyukur kepada Allah bahwa apa yang kita miliki sekarang sudah cukup. Masih banyak yang lain mungkin yang bisa membuat kita jauh lebih bersyukur, jauh lebih bermakna, jauh merasa bahwa hidup kita itu sudah lebih baik, lebih terberkati mungkin daripada orang lain. Dan mungkin kita justru juga bisa menjadi sarana berkat bagi yang lainnya. Bukan justru melihat terus ke atas dan akhirnya kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan memang benar, Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan tadi, kalau kita lanjutkan, itu semua bukan usahamu, itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, dan diakhiri dengan kalimat yang terakhir, janganlah engkau memegahkan diri. Endingnya itu. Setelah tadi kita memahami bersama, sekarang kita diakhiri dengan jangan memegahkan diri. Artinya janganlah kita menjadikan hidup kita sebagai ajang pamer maupun ajang kesombongan. Kalau kita memiliki sesuatu yang mungkin belum dimiliki orang lain, maka marilah kita bersyukur untuk apa yang ada dan marilah kita gunakan itu untuk kemuliaan namanya. Itulah firman Tuhan hari ini. Itulah transfigurasi yang diharapkan bisa dialami oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mencoba berubah dari yang mungkin lupa untuk bersyukur. Kita belajar untuk selalu bersyukur, untuk tidak larut dalam kesombongan, untuk tidak memegahkan diri, untuk selalu menganggap bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Dan apapun yang telah kita terima dari Tuhan, mari kita kembalikan hanya kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama terjun sejenak. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang boleh mengajarkan kami di dalam minggu transfigurasi ini, supaya kami tahu bahwa segala sesuatu yang ada atas kami, atas bumi ini, semua adalah karena Engkau saja, karena kebaikan, kemurahan, dan anugerah. Kiranya Tuhan firman hari ini membuat kami mampu untuk selalu bersyukur akan apa yang kami miliki, dan apa yang kami miliki ini boleh kami kembalikan hanya untuk-Mu saja, untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk berkat bagi sesama kami. Terima kasih atas firman-Mu ini, Tuhan.
Dan di kesempatan pagi hari ini Bapak, kami juga berdoa di dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi politik di mana 3 hari lagi kami akan menyongsong pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2024. Kiranya Tuhan melancarkan setiap proses yang terjadi sampai dengan hasilnya nanti kami boleh meyakini bahwa itu semua sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan kami boleh percaya pula bahwa pemerintahan yang baru nanti itu semua daripada-Mu dan mereka akan bekerja dengan baik untuk menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga, dan secara khusus di Dusun Bendosari ini. Tuhan boleh sertai pula pemerintahan yang masih berjalan sampai dengan Oktober 2024. Kiranya mereka semua boleh bekerja dengan bijaksana, menyelesaikan setiap program-program yang ada, dan nantinya setiap program yang baik itu boleh diteruskan oleh pemerintah yang baru maupun diperbaiki jikalau ada hal-hal yang masih kurang baik. Tuhan, kami juga berdoa jikalau di negara kami ini ada yang saat ini tertimpa bencana, maupun saat ini juga sedang ada banyak sakit penyakit, kiranya Tuhan boleh turun tangan di dalam negara kami. Yang sedang terkena bencana, Tuhan boleh pulihkan. Yang terkena sakit penyakit, Tuhan boleh sembuhkan. Dan Tuhan boleh berikan kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, di dalam syafaat kami juga berdoa untuk Sinode GKJTU, untuk GKJTU Klasis Bendosari, dan GKJTU Jemaat Bendosari. Kiranya kami semua di dalam wadah GKJTU boleh untuk sesuai dengan visi misi gereja, kami menjadi terang dan garam untuk sesama. Kami boleh melayani banyak orang, sehingga melalui GKJTU kami berdampak positif bagi sesama. Dan Tuhan, secara spesifik pula kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sertailah Ibu Pendeta, sertailah Bapak Ibu Majelis, sertai para pengurus dan fungsionaris gereja, sertai Bapak Ibu warga jemaat semua. Kiranya jikalau di antara kami ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang sedang dalam masalah, ada yang sedang dalam sakit, ada yang sedang dalam banyak hal-hal yang lain yang mungkin susah untuk diselesaikan, kami tahu bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kami. Kami boleh menyebut secara pribadi adik Fiona yang beberapa waktu lalu masuk rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh untuk menyembuhkan dan menyertai dalam pemulihannya, karena saat ini sudah bisa berada di rumah kembali berkumpul dengan keluarga. Tuhan sertai keluarganya supaya merawat Fiona dengan baik. Kami juga berdoa untuk Mas Ari dan istri yang beberapa waktu lalu melahirkan buah hatinya yang pertama. Kiranya bayi yang lahir boleh tumbuh dengan sehat, boleh tumbuh menjadi pribadi yang kuat, boleh tumbuh menjadi anak yang hanya takut akan Engkau saja. Dan kiranya bayi yang baru lahir menjadi berkat dan sukacita untuk keluarga besar Mas Ari. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sertailah dan berkatilah. Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai berlangsungnya ibadah ini sampai dengan akhir nanti, sehingga nyanyian yang kami naikkan serta firman Tuhan yang kami dengarkan itu semua bermakna bagi kami dan menjadi berkat untuk kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita respon dengan pujian Jalan Hidup Tak Selalu. Namun kasih
kepadanya, mengaku iman kepada Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bila kulihat bintang tenggelam. Dan dasar dari persembahan kita terambil di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Demikian firman-Nya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada. Kita bersama memberikan persembahan dengan diiringi pujian NKB 34, Setiamu Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hidup yang masih kami miliki sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk sehat kami. Kami bersyukur pula untuk kecukupan atas segala kebutuhan yang telah Engkau beri bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk setiap pergumulan yang mampu kami lewati sampai dengan saat ini. Begitu besar berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami Bapa, dan kami bersyukur. Sebagai tanda syukur kami Bapa, kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima daripada Engkau. Kiranya Engkau sucikan, sehingga apa yang menjadi persembahan kami ini boleh berkenan bagi-Mu. Dan Engkau kiranya memberkati Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, ajar pula kami untuk mampu mempersembahkan seluruh hidup kami setiap saat bagi kemuliaan nama-Mu. Doa kami ini Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, marilah kita naikkan doa Bapa kami dalam lagu. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita tinggalkan tempat ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing, serta terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi Bapak Ibu Saudara dengan segala sukacita, berkat dan damai sejahtera, serta senantiasa menguatkan iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara semuanya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya.
Batik udah selesai. Kata Mudi. Oke. Cek dia, cek. Galian dah. Masih. Mereka. PPL mungkin. Ini pula ten sebelah pulau. Sebelah pulau. Cek dulu. Nunggu dulu tapi nanti dulu. Ayo cek tensi, santai jangan bagus. Lagi bu, cek lagi nggak apa-apa. Cek lagi deh. Malah awan sama shooter lagi. Ya makanya masih ketok. Ada cek. Tapi tunggu dulu saya ada tali listrik ada. Busari nggak cek busari. Cek. Ya. Halo. Loh. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Iya, nah. Udah. Gimana? Skripsi udah belum? Belum. Oh, tahun ini. Semoga ya tahun ini. Amin. Semoga lancar ya. Amin.